Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Idham Khalid Pekalongan. Untuk teman ayah dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam keadaan bahagia, senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini ayah ingin menceritakan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Syekh Umar As-Soirafaini tentang kisah spiritual yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga kisah inspiratif ini menjadi inspirasi bagi kita untuk memperbaiki akhlak kita, untuk memperbaiki ubudiyah kita sebagai hamba Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita, pernah suatu hari seharian penuh aku berdiam diri di puing-puing Iwan Kisra dan tidak kembali ke kota Baghdad. Saat itu setan dan bangsa jin mendatangi dalam barisan. Ada yang berjalan kaki dan ada pula yang berkuda. Dengan berbagai senjata di tangan mereka dan wajah yang menakutkan, mereka memburuku dengan panah api mereka dan mengepungku. Namun aku mendengar seorang yang memanggil dalam diriku, "Lawanlah mereka, hai Abdul Qadir. Telah kami kuatkan dan dukung engkau dengan pertolongan kami." Maka mereka menjadi porak-poranda, terlempar ke kiri dan ke kanan, lantas lari terbirit-birit tunggang langgang dan kembali ke tempat asalnya. Pada saat itu juga ada setan yang datang sendiri dan sering mengancamku, "Pergi dari sini, kalau tidak aku akan menyakitimu." Maka aku pun memukulnya dan ia pun lari dari hadapanku. Kemudian aku membaca, "La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim." Spontan setelah itu tubuhnya langsung terbakar di hadapanku. Suatu hari seseorang yang bermuka buruk dan bau sekali juga pernah datang kepadaku. Ia berkata kepadaku, "Akulah iblis. Aku siap melayanimu dan membantumu, sebab engkaulah yang mengalahkan aku dan mengalahkan pengikutku." Aku pun berkata kepadanya, "Pergilah engkau dari sini." Maka muncullah sepotong tangan dari atas yang menghantam batok kepalanya hingga ia tenggelam ke dalam tanah. Kemudian ia datang lagi dengan membawa panah api untuk membunuhku. Maka datanglah seorang penunggang kuda hitam dengan membawa pedang dan menebasnya hingga iblis terpelanting di belakang kudanya. Kemudian untuk yang ketiga kalinya ia datang lagi kepadaku seraya menangis dan melumurkan debu tanah di atas kepalanya seraya berkata, "Aku telah putus asa untuk menggodamu, wahai Abdul Qadir." Maka aku pun menjawab, "Celakalah engkau, wahai yang terlaknat. Ingat, aku akan selalu waspada terhadapmu." Iblis pun menyaut,
ini akan lebih berat lagi bagiku. Setelah itu diperlihatkan kepadaku jala-jala dunia, tempat berburu dan tempat-tempat yang lain. Aku membatin, apa arti semua ini? Maka terdengarlah suara, ini adalah jala-jala dunia yang dipakai untuk memburu orang sepertimu. Maka aku hadapi jala-jala itu selama setahun hingga semuanya putus dan tak tersisa. Kemudian diperlihatkanlah kepadaku tentang sebab-sebab yang berkaitan denganku selama di dunia ini. Aku membatin, apa arti semua ini? Maka dikatakanlah kepadaku, inilah tali jerat yang disiapkan oleh para makhluk untuk menjerat orang sepertimu. Maka aku pun menghadapinya selama setahun hingga semuanya terputus dan tidak ada satupun yang tersisa. Setelah itu diperlihatkan lagi kepadaku. Kali ini aku diperlihatkan apa yang ada di dalam batinku. Aku membatin, apa arti semua ini? Maka dijawablah, ini adalah kemauanmu dan hal yang menjadi pilihanmu. Maka aku pun menghadapinya selama setahun hingga semuanya aku taklukkan hingga hatiku benar-benar bersih. Dan lagi aku dihadapkan dengan nafsuku sendiri. Aku melihat penawar penyembuhnya tertidur, penggodanya terjaga, sedangkan jin-jinnya sudah siap-siap menentangku. Maka kembali aku menghadapi semua itu selama setahun lagi, hingga aku menyembuhkan penawar nafsuku, mematikan gairahku, dan para jin pun masuk Islam, hingga segala sesuatunya hanyalah untuk Allah. Kemudian aku menyendiri, sedangkan semua makhluk ada di belakangku, dan aku pun belum sampai apa yang aku tuju, sebab aku belum terseret ke dalam pintu tawakal hingga aku masuk ke dalamnya. Sesampai di sana aku melihat kerumunan banyak orang, maka aku pun melewatinya. Dan lagi aku dibawa masuk ke pintu syukur, dan aku memasukinya. Namun di sana juga terjadi antrian, dan aku pun melewatinya. Dan lagi aku dibawa masuk ke pintu taslim, penyerahan, dan aku memasukinya untuk mencari apa yang aku cari. Namun di sana juga terjadi antrian, dan aku pun melewatinya. Dan lagi aku dibawa masuk ke pintu al-ghina, kecukupan, dan aku memasukinya untuk mencari apa yang aku cari. Namun di sana juga terjadi antrian, dan aku pun melewatinya. Dan lagi aku dibawa masuk ke pintu al-qorb, dan aku memasukinya untuk mencari apa yang aku cari. Namun di sana juga terjadi antrian, dan aku pun melewatinya. Dan lagi aku dibawa masuk ke pintu musyahadah, dan aku memasukinya untuk mencari apa yang aku cari. Namun di sana juga terjadi antrian, dan aku pun melewatinya. Dan lagi aku dibawa masuk ke pintu fakir, dan aku memasukinya
untuk mencari apa yang aku cari. Namun di sana juga terjadi antrian dan aku pun melewatinya. Aku melihat dari apa yang aku lewati itu sebuah gedung yang amat besar, dan aku mendatangi Zat Agung yang Maha Agung, Maha Kaya dan Kekal, Al-Hurriyah yang tulus, kebebasan, kemerdekaan, dan aku hapus semua kenangan serta semua sifat. Demikianlah kisah perjalanan spiritual Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, membebaskan diri, memerdekakan diri dari keinginan-keinginan, dari hawa nafsu, dari kemauan-kemauan, dari sifat-sifatnya. Ia hanya menginginkan satu kebebasan dari ketergantungan kepada selain Allah. Demikian kisah singkat yang dapat ayah sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita dan semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang hanya bergantung kepada Allah As-Samad. Allahumma amin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Al-afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, semoga menjadi sedekah Anda.